Sebelumnya, perkenalkan saya Isniati. Saya Nandita Menilal. Dan saya Sahayuba Dedita Juliari. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan demonstrasi mengenai materi kelompok 1 hingga kelompok 10. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai besaran dan turunan. Nah, besaran sendiri merupakan nilai numerik yang menunjukkan jumlah sesuatu, biasanya dinyatakan dalam kelipatan satuan, standar pengukuran dalam ilmu pasti. Misalnya pada panjang, bobot, volume, kecepatan, ketepatan, gaya besarnya, dan tingginya. Nah, dalam besaran ini terbagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh para ahli, yang sifatnya itu bebas dan tidak bergantung pada besaran manapun. Nah, terdapat 7 besaran pokok yang ditetapkan oleh para ilmuwan. Yang pertama itu ada panjang, yang di lambang besaran pokoknya itu L, kemudian satuannya itu M. Kedua ada massa, lambang besaran pokoknya M, satuannya kilogram. Yang ketiga ada waktu, lambang besaran pokoknya ada T, dan satuannya itu detik atau biasa disebut sekon. Nah, yang keempat ada arus listrik, dilambangkan L, terus satuannya itu ampere. Ada suhu, dilambangkan T, satuannya Kelvin. Selanjutnya intensitas cahaya, LV, satuannya itu kandela. Kemudian yang terakhir ada jumlah zat, di lambang besaran pokoknya itu N, dan satuannya itu mol. Nah, selanjutnya ada besaran turunan. Besaran turunan ini sesuai dengan namanya, besaran turunan yang merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya seperti berat, luas, volume, kecepatan, pertepatan, massa jenis, berat jenis, gaya usaha, dan lainnya. Nah, untuk tabel besaran turunan ini itu ada kecepatan. Nama satuannya meter per sekon. Kemudian lambang satuannya itu meter per sekon, M per S. Ada massa jenis kilogram per meter pangkat 3. Kemudian kilogram per meter. Luas meter pangkat 2. Kemudian lambang satuannya itu meter pangkat 2, M pangkat 2. Begitupun dengan volume. Volume ini hampir sama dengan luas, tetapi dia berbeda di pangkat. Dia pangkat 3. Kemudian ada gaya. Nama satuannya itu Newton, lambang satuannya itu N. Yang kedua itu ada satuan, di mana satuan ini merupakan ukuran yang digunakan untuk menyatakan nilai suatu besaran. Satuan memberikan makna kuantitatif pada besaran dan memungkinkan kita untuk mengukur serta membandingkan berbagai hal dengan cara yang terstandarisasi. Nah, satuan sendiri itu terbagi menjadi dua, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku merupakan satuan yang resmi dan dikeluarkan oleh para ahli, sedangkan satuan tidak baku ini satuan yang tidak ditentukan secara resmi, dan untuk orang yang berbeda
akan menghasilkan pengukuran yang berbeda juga. Contohnya seperti jengkal, yang dimana jarak yang dihitung itu dari ujung ibu jari sampai ujung kelingking. Yang biasanya jengkal digunakan untuk mengukur panjang, dan jika kamu bermain kelereng, jengkal yang digunakan itu untuk menghubungkan jarak kelereng satu ke kelereng yang lainnya, begitu. Kembali lagi ke satuan baku. Satuan baku sendiri ini terbagi menjadi dua jenis. Ada sistem CGS dan MKS. Di mana sistem CGS ini adalah cara menyatakan besaran dengan memakai satuan sentimeter, gram, dan second. Contohnya sebagai besaran satuan CGS adalah gram per sentimeter kubik. Sedangkan sistem MKS adalah besaran dengan memakai satuan meter, kilogram, dan second. Contohnya besaran satuan MKS adalah kilogram per meter. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi besaran pokok dan besaran turunan. Dimensi sendiri ini diwakili dengan adanya simbol seperti M, L, dan T yang mewakili massa, mass, panjang, length, dan waktu, time. Dan ada dua dimensi, yaitu dimensi primer dan dimensi sekunder. Nah, dimensi primer ini meliputi M untuk satuan massa, L untuk satuan panjang, dan T untuk satuan waktu. Sedangkan dimensi sekunder adalah dimensi dari semua besaran turunan yang menyatakan dalam dimensi primer. Contohnya dimensi gaya itu M, L, T pangkat min 2. Dan dimensi percepatan itu L kali T pangkat min 2. Nah, dimensi sendiri adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang besaran pokok, yang dimana hal ini bisa diartikan bahwa dimensi merupakan suatu besaran yang merujuk cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Apapun jenis satuan besaran yang digunakan tidak mempengaruhi dimensi besaran tersebut. Misalnya, satuan panjang dapat dinyatakan dalam m, meter, sentimeter, kilometer, atau after. Keempat satuan itu mempunyai dimensi yang sama, yaitu L. Nah, selanjutnya pada besaran pokok itu yang pertama ada panjang, besaran pokoknya panjang. Kemudian satuan SI-nya itu M, dimensinya L. Begitupun dengan massa, satuan SI-nya kg, dimensinya M. Selanjutnya ada waktu, satuan SI-nya second, dimensinya T. Ada suhu, dimensinya satuan SI-nya K, kemudian dimensinya itu delta. Ada arus listrik, dimensinya A, satuan SI-nya itu A, dan dimensinya itu E. Kemudian intensitas cahaya, satuan SI-nya itu CD, dimensinya I. Nah, dengan menggunakan dimensi besaran pokok ini dapat dituliskan dimensi sebagai berikut. Yang pertama itu ada luas, yang dimana itu satuan SI-nya itu meter pangkat 2 dan dimensinya itu
L pangkat 2 dengan menggunakan simbol. Ada kecepatan meter per sekon, dimensinya itu LT-1, percepatan meter per sekon kuadrat, dimensinya itu LT pangkat min 2, begitupun seterusnya dengan berat, volume, gaya, usaha, daya, momentum, torsi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada analisis dimensi, di mana analisis dimensi adalah alat konseptual yang sering diterapkan dalam fisika, kimia, teknik untuk fisis yang berbeda-beda. Analisis dimensi selalu digunakan dalam fisika dan teknik untuk memeriksa kecepatan penurunan persamaannya. Misalnya, jika sesuatu besaran fisis memiliki satuan massa dibagi satuan volume, namun persamaan hasil penurunan hanya memuat satuan massa, persamaan tersebut tidak tepat. Hanya besaran-besaran dimensi yang sama dan saling ditambahkan, dikurangkan atau disamakan. Itulah materi mengenai dimensi besaran pokok, konversi satuan, dan dimensi turunan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal satuan konversi SI. Nah, ketika kita berbicara tentang satuan konversi SI itu, dia mengarah kepada tangga konversi atau biasa disebut tangga satuan panjang. Nah, untuk contoh soalnya, kita ambil pertama contoh soal pada konversi waktu. Di sini kita diminta dari jam ke detik. Soalnya itu berapa detik dalam 4 jam. Nah, penyelesaiannya. Seperti yang kita ketahui bahwa 1 jam itu ada 3.600 detik. Sedangkan yang ditanyakan itu dalam 4 jam berapa detik. Nah, jadi kita masukkan 4 jam. 4 jam, 1 jam tadi itu kan 3.600 detik. Jadi 4 kali 3.600 detik, maka hasilnya adalah 14.400 detik. Itulah hasil konversi dari jam ke detik. Nah, contoh kedua, pada konversi panjang. Panjang sebuah meja adalah 1,5 meter. Berapa panjang meja tersebut dalam satuan sentimeter? Nah, di sini kita bisa gunakan tangga konversi atau tangga satuan panjang. Diketahui itu panjang atau biasa disimbolkan sebagai L itu 1,5 meter. Nah, 1,5 meter ini mau dijadikan ke sentimeter. Maka bisa kita lihat bahwa pada tangga konversi tersebut itu berapa langkah meter ke sentimeter. Nah, hasilnya itu di sini cara penyelesaiannya panjang sama dengan panjang dikali 100 cm per 1 meter. Kenapa 1 meter? Karena jarak langkah dari meter ke sentimeter itu 1 kali. Nah, di sini sudah diketahui rumusnya. Maka cara penyelesaiannya itu, panjangnya tadi kan 1,5 meter. Nah, 1,5 meter ini dikali 1000 cm per 1 meter. Maka hasilnya mendapatkan 150 cm.
Kemudian contoh yang ketiga ada konversi volume, di mana konversi volume ini yaitu dari liter ke mililiter. Soalnya sebuah ember memiliki kapasitas 2,5 liter. Berapa kapasitas ember dalam mililiter? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa 1 liter itu terdapat 1000 mililiter. Ini juga bisa digunakan tangga konversi atau tangga satuan panjang. Nah, maka cara penyelesaiannya itu kita masukkan 2,5 liter dikali 1000 mililiter. Kan kita tadi ketahui 1 liter itu 1000 mililiter. Maka kita tinggal masukkan 2,5 kali 1000 mililiter, maka hasilnya akan mendapatkan 2500 mililiter. Nah, itulah beberapa contoh soal dari konversi satuan SI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal analisis dimensi besaran. Yang pertama itu adalah ada besaran turunan yang terdiri dari kecepatan, percepatan, massa jenis, berat, gaya, tekanan, impuls, dan momentum. Terdapat nama satuan dan lambang dimensinya. Yang kedua ada besaran pokok yang terdiri dari panjang, massa, waktu, temperatur, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah ada juga satuan dan dimensinya. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal, yaitu daya adalah usaha persatuan waktu. Dimensi daya adalah daya di sini dilambangkan dengan huruf P, sedangkan usaha yaitu W dan waktu yaitu T. Jadi P sama dengan W per T. W di sini yaitu F dikali S per T. Lalu F dikali S yaitu M dikali A atau percepatan dikali S per T. M jika dimasukkan ke dalam satuannya menjadi kilogram, sedangkan A atau percepatan dimasukkan ke dalam satuannya menjadi M per S pangkat 2, lalu S dimasukkan ke dalam satuannya menjadi M, lalu T dimasukkan ke dalam satuannya yaitu S. Dari hasil tersebut kita dapat menyederhanakannya menjadi kilogram, meter ditambah meter menjadi meter kuadrat, sedangkan S ditambah S kuadrat menjadi S pangkat 3. Lalu kilogram di sini dimensinya yaitu M, lalu M pangkat 2 yaitu L, lalu S yaitu T pangkat 3. Jika disatukan menjadi M dikali L pangkat 2 dikali T min 3, karena T di sini menaik ke atas sehingga pangkatnya itu berubah menjadi minus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang besaran vektor dan besaran skalar. Yang pertama yaitu besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai saja, tidak memiliki arah, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami konsepnya. Dan yang kedua yaitu besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah, sehingga besaran vektor ini lebih sedikit kompleks dan lebih rumit, yang membuat siswa dapat mengalami kesulitan dalam menguasai dan memahami besaran vektor. Terdapat perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan, serta perbedaan antara besaran vektor dan besaran skalar. Perbedaan besaran pokok dan besaran turunan adalah satuan yang berkaitan dengan besaran pokok dinamakan satuan pokok, sedangkan besaran yang berkaitan dengan besaran turunan dinamakan satuan turunan. Sedangkan perbedaan besaran vektor dan besaran skalar adalah
pada vektor, besaran yang merepresentasikan dengan nilai dan arah, sedangkan pada skalar, besaran yang merepresentasikan nilai saja. Contoh besaran vektor dan skalar, yaitu pada besaran skalar terdapat massa, waktu, volume, temperatur, kalor, dan panas, serta resistensi. Dan pada vektor terdapat gaya, kecepatan, percepatan, intensitas medan listrik, dan intensitas medan magnet. Itulah sedikit penjelasan saya tentang besaran vektor dan besaran skalar. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang angka penting. Angka penting adalah angka dalam suatu bilangan yang memiliki makna yang menyatakan ketelitian suatu pengukuran yang dilakukan. Dalam angka penting ini terdapat pembulatan. Pembulatan, untuk operasi pembulatan ini, angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas, sedangkan angka yang kurang dari 5 akan dihilangkan. Dalam angka penting terdapat beberapa peraturan. Yang pertama yaitu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya itu 137,8 merupakan 4 angka penting karena semuanya merupakan bukan angka 0. Yang kedua yaitu semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya yaitu 20,35. Ini merupakan angka penting karena 0 ini terdapat antara angka yang bukan 0, yaitu 2 dan 3. Selanjutnya yaitu angka bukan 0 di sebelah kanan tanda desimal dan di sebelah kiri tanda bukan 0 adalah angka penting. Contohnya yaitu 0,0067, yaitu 2 angka penting karena di samping angka desimal itu terdapat angka 0. Yang keempat, semua angka di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti bukan 0 adalah angka penting. Yang terakhir yaitu angka 0 di sebelah kanan, angka bukan 0 tanpa tanda desimal bukan angka penting kecuali diberikan tanda khusus. Contoh operasinya yaitu yang pertama penjumlahan. Seperti pada gambar terdapat 18,96 dan 22,142 dijumlahkan menjadi 41,102. 41,102 ini dibulatkan menjadi 41,10 karena dalam hasilnya yaitu 41,102, angka yang paling terakhir yaitu 2 yang kurang dari 5 itu dihilangkan sehingga menjadi 41,10. Yang berikutnya yaitu pada pengurangan, 42,8 dikurang 19,32 menjadi 23,48. Hasil pengurangan ini dibulatkan menjadi 23,50 karena pada hasilnya yaitu 23,48, angka terakhir ini atau 8 ini dibulatkan ke atas sehingga menjadi 23,50. Besaran terdiri dari dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan oleh para fisikawan zaman dulu. Besaran ini bersifat bebas dan tidak bergantung pada besaran pokok lainnya. Besaran ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Besaran pokok terdiri dari beberapa macam, seperti pada tabel. Yang pertama yaitu panjang. Panjang merupakan besaran yang digunakan untuk mengukur panjang dari suatu benda. Panjang memiliki simbol huruf L kecil dengan satuan internasional yaitu meter dan dimensi huruf L besar.
Yang kedua yaitu massa. Massa merupakan jumlah materi yang terdapat pada suatu benda. Massa dilambangkan dengan huruf M kecil dengan satuan internasionalnya kilogram dan dimensi huruf M besar. Yang ketiga yaitu waktu. Waktu merupakan besaran yang digunakan untuk mengukur lamanya suatu peristiwa atau kejadian terjadi. Waktu disimbolkan dengan huruf T kecil dengan satuan internasionalnya yaitu sekon atau detik. Dimensi dari besaran ini adalah huruf T besar. Yang keempat yaitu kuat arus listrik. Kuat arus listrik merupakan besaran yang digunakan untuk mengukur kuat dari aliran arus listrik yang mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya. Kuat arus besaran ini dilambangkan dengan huruf I besar dan satuan internasionalnya yaitu ampere disimbolkan dengan huruf A besar dengan dimensi besarannya yaitu I besar. Selanjutnya yaitu suhu. Suhu merupakan suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas dari suatu benda. Suhu biasanya disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf T besar dengan satuan internasional Kelvin dan dilambangkan dengan huruf K besar. Selanjutnya yaitu intensitas cahaya. Intensitas cahaya dilambangkan dengan huruf I besar dan V kecil yang merupakan besaran untuk mengukur apakah cahaya mengenai permukaan suatu benda atau tidak. Satuan internasional dari intensitas cahaya yaitu kandela yang disimbolkan dengan huruf C dan D kecil. Dimensi dari besaran ini adalah J besar. Yang terakhir yaitu jumlah zat. Jumlah zat merupakan besaran yang digunakan untuk mengukur yang terakhir yaitu jumlah zat. Jumlah zat biasanya digunakan untuk mengukur jumlah partikel zat pada suatu benda. Yang terakhir yaitu jumlah zat. Jumlah zat merupakan besaran digunakan untuk mengukur jumlah partikel yang terdapat pada suatu benda. Satuan internasional dari jumlah besaran ini adalah mol dengan dimensi N besar. Yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diperoleh dari kombinasi satu dan atau lebih besaran pokok yang lainnya melalui operasi matematika seperti perkalian atau pembagian. Seperti yang tampak pada tabel, itulah contoh-contoh atau macam-macam dari besaran turunan. Yang pertama adalah luas dengan satuan internasionalnya meter kuadrat. Lalu ada kecepatan dengan nama satuan meter per second dan volume dengan satuannya meter kubik atau meter pangkat 3 serta beberapa besaran turunan lainnya. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu pengukuran. Pengukuran merupakan suatu proses menentukan seberapa besar atau kecil nilai besaran yang diukur dengan besaran jenis yang ditetapkan sebagai satuan. Alat ukur besaran seperti panjang terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu penggaris atau mistar.
Alat ini merupakan alat ukur panjang dengan skala terkecil, yaitu sebesar 1 mm yang setara dengan 0,1 cm. Yang kedua yaitu jangka sorong. Alat ini juga dikenal sebagai vernier yang digunakan untuk mengukur panjang. Jangka sorong terdiri dari rahang tetap dengan skala utama dan rahang geser dengan skala nonius. Alat ini memiliki ketelitian mencapai 0,01 mm dan dapat mengukur objek hingga 20 cm. Yang ketiga yaitu mikrometer skrup atau mikrometer scale. Alat ini terdiri dari poros sebagai tetap skala utama. Yang ketiga yaitu mikrometer skrup atau mikrometer scale. Alat ini terdiri dari poros tetap sebagai skala utama dan poros putar yang berfungsi sebagai skala nonius. Alat ini memiliki tingkat ketelitian mencapai 0,01 mm dan mengukur ketebalan atau diameter objek kecil dengan panjang maksimal 25 mm. Selanjutnya yaitu alat ukur waktu yang terdapat dua jenis, yaitu jam tangan dan stopwatch. Jam tangan merupakan ukur waktu yang dimana dapat jarum yang terpanjang yang menunjukkan sekon yang bergerak secara pendek setiap 1 sekonnya. Dan jarum yang lebih pendek disebut jarum jam yang menunjukkan dan bergerak 1 skala setiap 1 jam. Yang kedua yaitu stopwatch. Stopwatch merupakan alat yang digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Stopwatch dirancang khusus memulai dengan menekan tombol yang terdapat di atas sehingga menampilkan waktu berupa detik. Untuk menghentikannya, caranya juga sama dengan menekan tombol yang bagian atas. Terdapat dua jenis stopwatch, yaitu stopwatch analog dan stopwatch digital. Selanjutnya yaitu alat untuk mengukur suhu. Alat ini dinamakan dengan termometer yang digunakan untuk mengukur tinggi atau rendahnya suhu pada suatu ruangan atau suatu tempat. Cara kerjanya adalah jika suhu naik, maka cairan yang terdapat pada termometer atau tanda merah akan memuai. Namun jika suhu turun, maka tanda tersebut akan menyusut. Selanjutnya yaitu notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah cara penulisan nomor yang mengakomodasikan bilangan yang memiliki nilai-nilai terlalu besar atau terlalu kecil untuk dengan mudah ditulis dengan notasi desimal standar pada umumnya. Notasi ilmiah memiliki aturan penulisan yaitu A dikali 10 pangkat N. A merupakan bilangan asli, pokok atau asli yang jumlahnya tidak lebih kecil dari 1 dan tidak lebih besar dari 10. 10 merupakan orde dan N merupakan pangkat atau eksponen yang merupakan bilangan bulat. Untuk mengubah bilangan biasa ke bentuk notasi desimal, kita menggeser koma ke arah kanan untuk mendapatkan pangkat negatif, dan apabila digeser ke arah kiri maka akan berpangkat negatif. Seperti pada contoh berikut ini. Selanjutnya yaitu operasi matematika notasi ilmiah. Dalam operasi matematika notasi ilmiah, perkalian dan pembagian dapat dilakukan walaupun pangkat atau jumlah eksponen pada bilangan tersebut tidak sama. Namun, sebaliknya, jika pada operasi penjumlahan dan pengulangan, maka jumlah eksponen atau pangkat harus disetarakan terlebih dahulu.
Bisa kita lihat dari contoh soal berikut ini. Seperti pada contoh soal yang pertama, yaitu hasil dari 43,1 dikali 10 pangkat 3 ditambah 3,9 dikali 10 pangkat 4 dalam notasi ilmiah adalah 43,1 dikali 10 pangkat 3 dan 3,9 kali 10 pangkat 4 memiliki jumlah eksponen atau pangkat yang berbeda. Sehingga kita menyetarakannya dengan menggeser koma ke arah kiri sehingga pangkat positif akan bertambah. Menjadi 4,31 dikali 10 pangkat 4 ditambah 3,9 kali 10 pangkat 4 menghasilkan 8,21 dikali 10 pangkat 4. Berikutnya hasil dari 4 kali 10 pangkat 3 dikali 2 kali 10 pangkat 4 adalah 4 dikali 10 pangkat 3 dikali 2 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 8 kali 10 pangkat 7. Dalam operasi perkalian bilangan notasi ilmiah, maka bilangan pokok akan dikalikan dengan sesama bilangan pokok, sedangkan untuk pangkat akan dijumlahkan. Sebaliknya, pada operasi pembagian, maka pangkat tersebut akan dikurangi dan bilangan pokoknya tetap dibagi. Baik, itulah tadi penjelasan demonstrasi materi dari kelompok 1 hingga kelompok 10. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih.